Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sofi Mujahidatul Ma'rifah dari kelas PGMI 3D. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran, yaitu pembahasan yang pertama mengenai hakikat belajar, konsep pembelajaran, landasan filsafat, psikologi, dan landasan sosiologi. Untuk pembahasan yang kedua ada 4, yaitu persiapan, penyampaian, latihan, dan penyampaian hasil. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan proses pengambilan informasi, pemahaman, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan baru oleh individu. Belajar merupakan persepsi proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungan dan melibatkan perubahan dalam pikiran, sikap, dan perilaku. Selanjutnya yang kedua, konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yaitu merupakan suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi unsur-unsur pembelajaran yang terdiri atas peserta didik, tenaga pendidik, motivasi, stimulus, bahan belajar, alat bantu belajar, serta suasana dan kondisi belajarnya dapat mendukung kelancaran pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar ditunjukkan kepada pembelajaran supaya mencapai hasil yang maksimal. Kemudian landasan filsafat, psikologis, dan sosiologis. Landasan filsafat yaitu seperangkat pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan. Landasan ini berkaitan dengan pandangan hidup dan pandangan dunia yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Kemudian landasan psikologis yaitu dasar yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Kemudian landasan sosiologis yaitu landasan pendidikan yang berhubungan dengan kehidupan atau kondisi sosial peserta didik dan pendidik. Landasan sosiologis ini mencakup kedudukan seseorang dalam interaksi, proses, serta fungsi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang kedua. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik dalam belajar. Untuk belajar, tanpa itu pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. Kemudian yang kedua, penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Kemudian latihan. Dalam tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Peranan instruktur atau pendukung hanyalah memperaksarai proses belajar dengan menciptakan suasana yang mendukung kelancaran belajar. Kemudian yang terakhir yaitu penyampaian hasil. Tujuan tahap penyampaian hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.